Oke, apa kabar semuanya? Kita akan melanjutkan materi kita lewat video ini. Video ini akan menerangkan konsep dasar soal algoritma dan pemrograman satu, dan yang mau kita terangkan lewat video ini adalah pertama kali adalah apa yang dimaksud dengan algoritma. Kita udah beberapa kali dalam video sebelumnya menyebut soal algoritma, tapi apa sih sebenarnya algoritma itu, gitu ya. Jadi algoritma itu adalah rangkaian instruksi atau perintah logis yang jelas dan terstruktur dalam menyelesaikan sebuah masalah, gitu ya. Jadi algoritma itu semacam langkah-langkah yang harus seseorang atau sesuatu lakukan dan harus jelas dan terstruktur bagaimana menghasilkan sesuatu atau menyelesaikan sebuah masalah, menawarkan sebuah solusi gitu ya, solusi menyelesaikan sesuatu. Jadi algoritma itu bisa dalam bentuk apapun dan masalahnya bisa berbagai macam gitu ya. Misalnya algoritma untuk menghitung luas sebuah ruangan. Bagaimana caranya? Maka kita harus tahu panjang ruangannya, kita harus tahu lebar ruangannya, kemudian kita kalikan maka dapatlah kita luas sebuah ruangan. Jadi langkah-langkah yang terstruktur dan jelas itulah yang disebut sebagai algoritma. Nah, saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang pengertian algoritma lewat sebuah contoh. Di sini kita kepingin bikin segelas kopi susu, gitu ya. Nah, saya udah buatkan algoritmanya buat Anda. Jadi langkah-langkah bagaimana membuat sebuah kopi susu, gitu ya. Eh, ini ada empat nih, ada empat langkah. Masukin kopi ke gelas, kemudian masukkan susunya ke gelas. Kemudian setelah itu udah masuk semua ke gelas, masukin air panas ke gelasnya, kemudian aduk dan sajikan. Nah, menurut Anda, apakah ini sebuah algoritma? Ya, mungkin sebagian besar ya ini algoritma, Pak, gitu. Karena ini langkah-langkah gitu ya istilahnya. Tapi dari definisi kita sebelumnya, yang kita lihat di slide sebelumnya, contoh di atas ini tidak bisa digolongkan sebagai algoritma. Kenapa? Karena walaupun ini merupakan sebuah rangkaian instruksi tentang membuat segelas kopi susu, ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu rangkaian itu harus jelas dan terstruktur gitu ya istilahnya. Jadi di rangkaian langkah seperti ini, kita tidak punya kejelasan misalnya seberapa banyak kopi yang masih saya masukkan ke gelas, berapa banyak susu yang masukkan saya ke gelas gitu ya. Berapa banyak air panas yang harus mesti saya tuangkan. Nggak ada, pokoknya cuma ada langkahnya dan tapi tidak ada penjelasan detailnya. Itulah sebabnya sebenarnya ini nggak bisa disebut sebagai algoritma. Nah, saya beri sebuah contoh baru gitu ya istilahnya. Masukkan 2 sendok makan kopi ke 2 sendok makan kopi ke gelas. Lebih jelas ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan susu kental manis ke gelas. Oh, berarti susunya harus susu kental manis dan jumlahnya 1 sendok makan. Kemudian masukkan 100 cc air panas yang panasnya itu kira-kira 75 derajat Celcius gitu ya, ke dalam gelas gitu ya. Kemudian aduk sampai rata. Kalau bisa sekitar 10 sampai 15 kali adukan, lalu sajikan. Nah, contoh di atas itu adalah contoh yang lebih mendekati atau bisa kita sebut sebagai algoritma. Kenapa? Karena ada kejelasan dan ada eh, terstruktur dan rapi dan ada kejelasan tentang seberapa banyak misalnya susu dan kopi dan air panas yang bisa saya masukkan. Kalau langkah-langkah ini yang saya tuliskan ini diikuti dengan benar, termasuk dengan misalnya jumlah dan suhu dan berapa kali adukannya, maka siapapun yang melakukannya relatif akan menghasilkan kopi susu yang kurang lebih sama dengan yang saya buat, sesuai dengan yang saya seperti ini. Ini adalah sebuah algoritma. Gitu ya. Jadi jelas, terstruktur, dan kalau dikerjakan kemungkinan besar hasilnya relatif sama. Artinya kalau 10 orang mengerjakan langkah-langkah ini, maka kemungkinan besar 10 orang akan menghasilkan kopi yang ya relatif kurang lebih sama. Gitu ya. Itu adalah sebuah algoritma. Oke, jadi eh, algoritma berarti harus punya ciri-ciri. Jadi menurut Donald E. Knuth dalam buku legendarisnya, ya ada buku The Art of Computer Programming, terbit tahun 1968, lama banget ya. Algoritma itu harus memenuhi 5 kriteria. Satu yang namanya finiteness. Algoritma itu harus ada akhirnya atau algoritma itu harus berakhir. Ada finite itu artinya terbatas. Setelah melakukan sejumlah langkah proses. Artinya tidak boleh ada algoritma yang jalan terus endless tanpa henti.
gitu ya. Jadi algoritma itu harus jelas dari titik A sampai titik B harus selesai, misalnya seperti gitu. Poin nomor 2 yang penting adalah algoritma itu harus punya yang namanya definiteness. Artinya setiap langkah algoritma itu harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi langkah-langkahnya itu jelas, tidak boleh multitafsir, tidak boleh ambigu, tidak boleh orang yang membacanya bikin bingung gitu ya. Harus jelas setiap langkah itu harus mengerjakan apa. Poin nomor 3, setiap algoritma itu pasti punya input sebagai masukan yang untuk diolah. Jadi algoritma itu harus ada inputnya, dan ini sambungannya ke poin nomor 4, yaitu algoritma itu juga pasti nanti ada hasil keluarannya atau outputnya. Jadi sebuah algoritma itu harus ada input, diproses dalam algoritmanya, kemudian menghasilkan output. Yang kelima, sebuah algoritma itu harus efektif atau effectiveness. Jadi sebuah algoritma harus dikerjakan dengan efektif, ada batas waktu yang wajar gitu ya. Jadi algoritma yang walaupun 4 kriterianya terpenuhi yang di atas, tapi kalau tidak efektif, artinya algoritmanya itu makan waktu lama sekali dalam mengerjakannya, maka algoritma itu bukan algoritma yang baik. Oke, cukup jelas ya. Jadi algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah yang harus ada akhirnya, poin nomor 1, harus jelas dan gak bikin bingung orang, atau tidak ambigu, atau tidak menimbulkan makna ganda, harus ada inputnya, poin nomor 3, dan harus ada keluarannya, poin nomor 4, dan harus efektif, poin nomor 5. Oke, nah apa hubungannya algoritma dengan dunia komputer yang coba kita geluti? Jadi algoritma itu adalah segala-galanya dalam dunia komputer. Komputer kita itu berkembang sangat cepat dan sangat luar biasa karena ada algoritma yang dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Komputer dulunya itu hanyalah sekedar alat hitung biasa. Yang hari ini di era kita sekarang menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Semua media, semua alat, semua device yang kita pakai bisa disebut sebagai komputer. Gitu ya. Nah, komputer itu ada otak di dalamnya, dan otak itu digerakkan oleh algoritma yang ditaruh di dalamnya, gitu ya. Tanpa adanya algoritma tersebut, komputer itu cuma semacam rongsokan elektronik yang nggak ada gunanya, gitu ya. Jadi sebuah kalau saya bilang komputer ini bukan cuma sekedar seperti PC atau laptop yang Anda lihat sehari-hari, tapi mobil, kemudian AC, kulkas, mesin cuci, itu semua bisa kita sebut dalam tanda kutip ada komputer di dalamnya. Kalau Anda misalnya ambil sebuah contoh mesin cuci gitu ya. Mesin cuci itu punya kemampuan untuk misalnya menghitung berat, memperkirakan berat cucian yang ada di dalam tabungnya. Kemudian dia nanti akan menentukan berapa banyak air yang harus masukkan. Nah, itu ada komputer yang berpikir bagaimana menghitung kira-kira berapa jumlah cucian yang ada di dalam tabungnya. Itu juga ada algoritmanya untuk menghitung dan segala macam. Jadi algoritma itu adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia komputer kita. Nah, poin nomor 4 yang harus Anda perhatikan bahwa algoritma bukan bahasa pemrograman. Oke, jangan salah kaprah. Algoritma itu adalah pikirannya yang kemudian ditransfer ke dalam komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi seorang programmer punya algoritma dalam otaknya, dan bagaimana cara dia memberitahu komputer untuk mentransferkan algoritma itu ke dalam komputer menggunakan bahasa pemrograman. Oke, ini adalah sebuah buku legendaris juga, Algorithms plus Data Structures sama dengan Programs gitu ya. Misalnya ditulis oleh Nicholas Reed dalam bukunya first editionnya 1976. Ya, lama juga gitu ya. Menjelaskan bahwa algoritma yang dipadukan dengan struktur data itulah yang menyusun sebuah program. Jadi algoritma tanpa ada datanya tidak akan jadi sebuah program. Contoh, Pak Budi punya daftar nama mahasiswa dengan 500 data. Ya, Pak Budi misalnya seorang dosen atau seorang guru punya daftar mahasiswa dengan 500 data. Jelas dengan data sampai 500 nama itu pasti Pak Budi butuh semacam metode atau cara atau alat atau tool bagaimana caranya mencari nama mahasiswanya secara cepat, searching nama mahasiswanya secara cepat. Nah, itu yang disebut sebagai program. Karena apa? Di sini Pak Budi itu punya data sebanyak 500 data, itu struktur datanya.
Sementara Pak Budi juga butuh metode untuk mencari nama mahasiswa secara cepat. Itu algoritmanya. Maka kalau ini digadukan, kita bisa bikin sebuah program, sebuah aplikasi, bagaimana mencari data secara cepat. Tanpa adanya struktur data, algoritma tidak ada gunanya. Karena datanya apa yang mau dicari, gitu ya saya. Tapi data pun kalau tidak ada algoritmanya, data ini juga minim sekali fungsinya. Saya punya 500 nama, tapi susah sekali mencari namanya. Maka kita butuh kedua-duanya untuk mendesain sebuah program atau sebuah aplikasi. Sampai sini cukup jelas ya. Oke. Jadi bagaimana cara menuliskan sebuah algoritma? Ada berbagai macam metode. Tapi yang di sini yang mau saya jelaskan di sini ada 3. Ada satu yang namanya structure English, ada yang namanya pseudocode, dan yang terakhir adalah flowchart. Structure English itu apa? Structure English itu adalah gaya penulisan algoritma yang paling bebas. Jadi pada dasarnya tidak ada standar ketentuan baku bagaimana menuliskan sebuah algoritma dengan gaya structure English. Artinya algoritma itu hanya dijelaskan dalam kata dalam bahasa sehari-hari. Itu yang disebut dengan gaya menuliskan algoritma dengan metode structure English gitu ya. Kenapa disebut structure English? Karena dalam hal ini bahasa Inggris yang dipakai. Nah, kalau Anda misalnya menggunakan bahasa lain seperti bahasa Indonesia, boleh nggak? Jawabannya boleh saja. Jadi mungkin namanya nggak cocok structure English, tapi structure Indonesian, misalnya gitu ya. Ini contoh sebuah contoh menghitung structure English atau structure Indonesian nih tepatnya, menghitung luas sebuah segitiga. Ya, apa yang mesti saya lakukan untuk menghitung luas segitiga? Maka yang harus saya lakukan adalah nih, saya mesti minta inputan alasnya dulu. Karena untuk cari luas sebuah segitiga, saya harus tahu alasnya berapa. Kemudian saya minta inputan tinggi segitiganya berapa. Nah, setelah dapat keduanya, saya udah tahu alasnya, saya udah tahu tingginya, baru saya operasikan ini. 0,5 alias setengah kali alas kali tinggi, atau 0,5 kali alas kali tinggi, lalu simpan hasilnya ke media ini namanya luas. Jadi hasil perhitungannya ini nilainya misalnya berapa, disimpan ke dalam luas. Setelah dapat, tampilkanlah luas itu, maka dapatlah saya hasil dari perhitungan luas sebuah segitiga dengan alas dan tinggi yang diinputkan tadi. Selesai. Apakah ini sebuah algoritma? Jawabannya iya. Langkah-langkahnya jelas, perintahnya jelas dari atas sampai ke bawah, walaupun simple saja gitu istilahnya, dan diterangkan dengan bahasa yang sederhana, structure Indonesian gitu ya. Minta inputan dan segala macam. Ini contoh bagaimana saya menuliskan sebuah algoritma. Cara kedua yang juga banyak dipakai itu adalah yang namanya pseudocode. Pseudocode itu kurang lebih artinya, pseudo itu artinya semu, sementara code itu artinya kode gitu ya. Jadi pseudocode itu kurang lebih artinya kode semu. Kenapa? Apa dimaksud dengan kode semu? Jadi kode itu adalah nanti sambil Anda belajar bahwa ketika Anda membuat sebuah program atau sebuah aplikasi gitu ya misalnya, tulisan listing program Anda itu biasa disebut sebagai source code atau kode sumber gitu ya. Proses pembuatan sebuah kode program juga seringkali disebut sebagai coding gitu ya. Nanti Anda sering dengar kata-kata itu, coding, membuat kode gitu ya. Jadi pada dasarnya pseudocode itu mirip seperti structure English, tapi gayanya jauh lebih formal. Biasanya uh, kata-katanya yang atau sintaknya istilahnya itu mirip dengan bahasa pemrograman tertentu. Sehingga pseudocode itu mirip kayak structure English seperti ini, tetapi lebih mendekati ke bahasa pemrograman tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah pseudocode, sama menghitung luas segitiga, tapi dengan gaya ya, kalau Anda perhatikan ini gayanya Pascal gitu ya istilahnya. Kita nggak akan belajar Pascal di ini, tapi kurang lebih Anda dapat lah kira-kira ini maksudnya apa ya. Jadi ini ada begin, ada end, awal dan akhir program, kemudian read alas. Maksudnya itu saya baca inputannya alasnya berapa. Kemudian saya baca lagi read selanjutnya, saya mesti tahu tingginya berapa. Setelah dapat read alas dan tinggi, sudah membaca alas dan tingginya, saya count, saya hitung luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Dapatlah, setelah dapat baru saya write luasnya, saya tulis luasnya. Maka hasilnya keluar. Ini adalah contoh pseudocode. Sama nggak dengan yang ini? Jawabannya sebenarnya basically atau pada dasarnya sama. Tetapi yang ini lebih mirip seperti kode program ya tampilannya gitu kan istilahnya. Itu yang disebut sebagai pseudocode gitu ya. Jadi dibilang program juga bukan, tapi mirip seperti program, makanya namanya pseudocode, kode semu.
Oke. Nah, metode yang juga umum dipakai dan yang akan kita pakai selanjutnya dalam kuliah Alpro 1 kita itu adalah yang disebut sebagai flow chart atau diagram alir gitu ya. Flow mengalir, chart diagram gitu ya. Jadi flow chart itu adalah notasi penulisan algoritma dalam bentuk representasi sebuah gambar. Jadi ada semacam diagramnya. Jadi notasi flowchart itu cukup formal. Cukup formal itu artinya tidak sebebas seperti structure English atau pseudocode. Ada aturan-aturan tertentu yang mengikat. Misalnya kalau proses ini, oh berarti flowchartnya bentuk notasinya harus pakai kotak atau pakai lingkaran atau seperti itu dan segala macam. Nah algoritma atau flowchart itu proses penggambaran dengan menggunakan gambar seperti yang saya bilang tadi. Sehingga mengalir dia dalam bentuk gambar dan mengalir prosesnya dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini adalah sama flowchart menghitung log segitiga, tapi ya flowchart tampilannya gambar seperti ini ya. Mulai dari start, kemudian saya minta inputan alas, saya simpan di A, kemudian minta inputan tinggi, kemudian saya simpan di T, kemudian saya hitung. L sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Kira-kira seperti itu ya. Setelah selesai, maka tampilkan luasnya. Setelah tampilkan luasnya, selesai. Oke, jadi ini semacam kayak tampilan seperti itu ya. Mengalir dari atas, selesai turun ke bawah. Pada dasarnya sama, tapi dalam bentuk diagram. Nah, untuk kuliah-kuliah algoritma kita selanjutnya dalam beberapa pertemuan ke depan, kita akan menggunakan ini sebagai, kita akan menggunakan flowchart sebagai media menggambarkan algoritma kita. Oke, saya sudahi dulu videonya sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya untuk materi berikutnya. Terima kasih.